Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan berita gereja. Berita gereja GKJ Jebres tanggal 2 Juni 2024. Ibadah pagi. Rom 1, perjamuan kudus keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin 3 Juni 2024 akan diadakan perjamuan kudus keliling, harap menjadikan perhatian. Rom 2, lowongan SMK Kristen 2 Surakarta. SMK Kristen 2 atau STM Surakarta membuka lowongan pekerjaan tenaga mengajar. 1. IPAS, 2. Bahasa Indonesia, 3. Kewirausahaan. Syarat dan ketentuan bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Rom 3, Foodcon dan wedangan unit perekonomian GKJ Jebres. Unit perekonomian GKJ Jebres akan membuka food court dan wedangan di area lahan parkir pada tanggal 12 sampai 15 Juni 2024 pukul 17 sampai 22 WIB dengan hiburan organ tunggal atau karaoke dan kereta kelinci. Mohon dukungan doa dan kehadiran semua jemaat untuk meramaikan dan melarisi. Rom 4, persembahan tanggal 26 Mei 2024. 1. Persembahan kotak putih Rp1.751.000. 2. Persembahan kotak merah Rp1.550.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.625.000. 4. Perpuluhan Rp200.000. 5. Persembahan istimewa Rp5.700.000. 6. Persembahan pendadaran Rp998.000. 7. Persembahan kerubim Rp438.000. Rom 5, yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Idi Bangun Mulyono SSI dari GKJ Sukoharjo. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Terima kasih, selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Marilah kita bangkit berdiri, menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan, Kidung Keesaan 7, bait 1. Pertolongan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema ibadah minggu pada hari ini adalah Sabat untuk semua. Bersama-sama kita akan kembali menghayati makna Sabat sebagai anugerah Allah bagi kehidupan manusia. Dalam pengertian dasarnya, Sabat memang memiliki arti berhenti, beristirahat, atau melepaskan diri dari sesuatu. Namun Allah tidak menghendaki umat-Nya untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Allah justru berkehendak agar Sabat menjadi saat di mana manusia tidak lagi fokus kepada pekerjaannya, namun masuk dalam persekutuan yang akrab antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Kiranya melalui khotbah pada minggu ini, kita tidak meneladani apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang memiliki semangat ketaatan yang kuat pada aturan keagamaan atas Sabat secara salah, namun tetap berfokus pada Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat membawa kita kepada kebenaran. Rasa bahagia
Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah kita memohon pengasihan Allah secara litani dan kita hening sejenak. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah. Karena berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Untuk itu dengarkanlah firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 85 ayat 3 yang demikian. Engkau telah
mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pagi hari ini kami bersyukur Engkau kumpulkan kami, jemaat-Mu di GKJ Jebres, untuk bisa bersama-sama datang di dalam peribadatan hari Minggu ini. Hari yang istimewa Engkau tetapkan bagi kami, untuk kami beristirahat, namun juga untuk berbakti dan menyembah Tuhan secara khusus. Kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan kepada kami, dan kami juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam peribadatan ini. Sertai ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti, sehingga dengan demikian nyatalah kasih yang Engkau nyatakan kepada kami untuk kami rasakan. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung di dalam peribadatan hari Minggu ini, baik pagi, siang, ataupun sore. Saudara-saudara kami yang ada di dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan melalui perantaraan dokter dan obat-obat yang telah diterimanya. Seperti kami mendoakan Ibu Tati di Jebres 1, Ibu Sunaryo di Jebres 2, Ibu Ria Puspita di Jebres 7, Bapak Budi Adi di Jebres 9, Bapak Katirun di Jebres 11, juga Ibu Niken Sunarsih di Jebres 12. Kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu, kiranya Tuhan memulihkan kondisi tubuhnya, sehingga dengan demikian mereka bisa bergabung bersama dengan kami di dalam kesempatan yang lain untuk berbakti dan menyembah Tuhan di tempat ibadah ini. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saat ini juga ada dalam kondisi sakit. Juga kami menyerahkan pergumulan keluarga-keluarga milik Tuhan di GKJ Jebres ini, yang terbeban berat, yang ada di dalam permasalahan yang sulit untuk diurai. Kiranya Roh Kudus hadir menyelesaikan setiap persoalan yang ada, baik itu persoalan keharmonisan rumah tangga, persoalan ekonomi keluarga, dan persoalan-persoalan yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, sehingga keluarga-keluarga milik Tuhan ada di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kami juga mendoakan para muda yang mencari jodoh, mencari pekerjaan, menanti pemberian Tuhan.
Kiranya Tuhan berikan kesabaran, tetapi juga Tuhan memberikan kekuatan. Berkatilah usaha yang telah dilakukan. Anak-anak kami di dalam studi mereka, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, sehingga anak kami bertumbuh, berkembang, menjadi semakin dewasa. Ada yang lulus, ada yang naik kelas nantinya, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu, di dalam mereka menggapai cita-cita, sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan di GKJ Jebres ini ketika semakin dewasa, semakin berbakti kepada Tuhan, menjadi generasi yang kuat bagi jemaat-Mu di sini. Kami juga menyerahkan orang tua kami ya Tuhan, yang sudah berusia lanjut, di usia tuanya, di usia purna tugasnya, Tuhan tetap memberikan damai dan sejahtera, juga kesehatan. Terutama kami yang masih aktif bekerja. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami terima dengan senang hati, apapun jenis pekerjaan itu, dan kami ingin melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan yang telah memberikan berkat kepada kami dan keluarga kami. Berikan kesehatan selalu, kepandaian, keterampilan untuk kami mengerjakan pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menyerahkan pelayanan jemaat-Mu di GKJ Jebres, baik dilakukan oleh majelis, badan-badan pembantu, dan juga semua guru sekolah minggu dan juga kami warga gereja, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan senantiasa terjadi dan kami selenggarakan, kami lakukan untuk memperluas kerajaan Tuhan, terutama di sekitar jemaat-Mu di GKJ Jebres ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami menjadi alat Tuhan untuk membantu bangsa dan negara kami menciptakan kedamaian dan ketentraman. Kami serahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Berkatilah para pemimpin kami di pusat, juga yang ada di daerah-daerah dan kota, kami serahkan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, kemampuan, juga Tuhan yang akan memberikan keadilan, dan dengan demikian di dalam melakukan pelayanan dan pekerjaannya, dilakukannya secara bijaksana, tidak pilih-pilih golongan satu dengan yang lain, demi kesejahteraan bangsa dan negara, terkhusus juga di masyarakat di kota Surakarta ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami cintai, kami bersyukur Engkau memberikan umur panjang kepada kami semua. Hingga saat ini, hingga tahun ini, kami masih diperkenankan untuk tinggal di bumi yang indah ini. Kami tetap senantiasa berharap bahwa Tuhan akan menyertai hidup kami dan Tuhan memberikan usia panjang bagi kami. Kami bersyukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan melengkapi kebahagiaan mereka. Ketika bertambah usia, mereka juga dapat bersyukur bahwa kehidupan adalah pemberian Tuhan. Sehingga dengan demikian hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga mengasihi sesama yang ada di sekitar, terutama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Kami bersyukur ya Tuhan, kalaupun saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerimanya dengan baik, kami mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah para hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda, bacaan pertama dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10.
Samuel terpanggil. Samuel yang mudah itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 13 sampai 18. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai 18. Kita baca secara berbalas-balasan. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Ayat yang ke-13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah.
Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bacaan Injil kita terima dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja.
Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama ini, kita membutuhkan yang namanya peraturan. Baik itu peraturan tertulis ataupun peraturan secara lisan. Baik itu di keluarga, ada peraturan-peraturan kecil. Demikian pula di tingkat RT ada peraturan, terlebih di tingkat yang lebih luas. Mengapa peraturan itu penting dan dibuat? Tentu kita semua tahu bahwa dengan adanya peraturan itu, maka terciptalah ketertiban hidup bersama. Diciptakanlah kerukunan, terciptalah damai sejahtera, karena setiap orang yang memiliki gerak yang berbeda-beda itu terikat dalam sebuah peraturan yang sama. Bersyukurlah kita memiliki peraturan-peraturan yang ada. Kalau peraturan itu baik, tentu akan menciptakan suasana yang baik. Maka tentu kita akan menjalankan setiap peraturan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kadang peraturan-peraturan yang dibuat oleh kita dan manusia itu kadang dibuat secara tidak adil. Peraturannya baik, tetapi dalam penerapannya saklek atau kaku. Contohnya misalnya demikian, bahwa dalam hidup bersama di tingkat RT ada sebuah peraturan secara lisan. Besok hari Minggu kita semua para bapak akan mengadakan kerja bakti. Peraturannya semua harus keluar, dan kalaupun tidak keluar harus didenda Rp75.000. Jadi secara aklamasi mereka setuju. Tetapi lihatlah bahwa tidak semua warga RT itu bisa melakukannya dengan baik peraturan itu. Terutama kaum buruh yang hari Minggu harus bekerja. Sudah pendapatannya kecil, tetapi karena terikat peraturan itu dan kaku, maka dia harus membayar Rp75.000. Ada juga yang harus mengikuti misa, mengikuti kebaktian di gereja. Padahal ibadahnya mungkin hanya ada pagi. Tetapi karena terikat oleh peraturan bersama itu dan ditegakkan secara kaku, maka dia harus memilih salah satu. Mau ke gereja, tetapi harus membayar Rp75.000, atau membayar Rp75.000 dan bisa pergi ke gereja. Tetapi ini tidak adil. Kadang peraturan-peraturan seperti itu, apapun, jika diterapkan secara kaku, itu akan merugikan, terutama orang-orang yang lemah, yang minoritas, yang tersingkir,
dan peraturan-peraturan yang sebenarnya adalah baik, pada akhirnya justru membuat sengsara beberapa orang. Saat-saat ini sedang ramai di media sosial peraturan-peraturan yang sedang dipercakapkan. Salah satunya adalah sebuah peraturan yang mana nanti tidak boleh mengucapkan salam dengan menggunakan salam khas agama lain. Jadi ada usulan seperti itu, para pejabat dan orang-orang di depan publik tidak diperkenankan mengucapkan salam dari berbagai agama itu. Nah itu kan ada usulan sedemikian dari lembaga tertentu yang sangat begitu terhormat, maka nanti ini semua akan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertanyaannya apakah akan ada dirugikan? Peraturan itu akan lebih baik atau tidak lebih baik? Itu juga akan menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Ada lagi yang sedang ramai diperguncingkan, yaitu peraturan tentang tapera, ya, tabungan perumahan rakyat. Jadi nanti para karyawan swasta itu harus dipotong gajinya untuk disisihkan untuk tabungan perumahan rakyat. Tujuannya baik, supaya para karyawan dan orang-orang yang belum memiliki rumah nantinya itu harapannya bisa memiliki rumah dengan mandiri, dan ini kan sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang baik itu perlu ditinjau secara lebih dalam, apakah betul ini akan mensejahterakan bersama atau ada beberapa yang akan dirugikan. Sudah gajinya kecil masih dipotong ini, dan tentu itu juga harus dipercakapkan kembali. Terlebih jangan-jangan nanti pengurusnya itu tidak benar, bahkan akan dikorupsi, dan mungkin banyak hal yang harus dipersiapkan. Pada intinya bahwa sebuah peraturan dalam hidup bersama itu harus senantiasa dimunculkan, digodok ulang, agar tercipta kesejahteraan bersama, tercipta kehidupan yang lebih baik. Asal jangan dilakukan secara saklek, lalu tidak melihat lagi rasa kemanusiaan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beragama pun kan juga ada peraturan-peraturan. Termasuk di dalam umat Tuhan ada peraturan yang tertulis. Peraturan-peraturan itu dibuat sedemikian rupa agar umat Tuhan pada waktu itu dengan baik hidupnya dan hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Salah satunya peraturan itu atau hukum itu adalah kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Dan peraturan itu sungguh sangat begitu baik. Mengapa demikian? Baik, karena sudah 6 hari bekerja, tentu harus ada waktu untuk istirahat. Dan hari Sabat ini juga adalah waktu secara khusus untuk menghormati Tuhan. Jangan bekerja dulu, mari sekarang kita menghormati Tuhan, bersyukur, berbakti kepada Tuhan di hari Sabat. Jadi pada waktu itu peraturan ini diterima dengan penuh sukacita dan mereka beristirahat. Setelah 6 hari bekerja, mereka beristirahat. Sehingga ada lagu yang tadi kita nyanyikan. Hari Minggu, hari yang mulia, atau hari Minggu, hari istirahat, bagi badan yang letih,
Itu memang demikian. Sudah 6 hari bekerja, waktunya untuk istirahat. Dan waktunya untuk berbakti secara khusus kepada Tuhan. Namun ternyata peraturan yang baik ini, peraturan yang begitu indah, peraturan yang mana kita diharapkan bisa melihat keadaan diri supaya tetap sehat, tetap damai sejahtera dan berbakti kepada Tuhan, namun kemudian ada golongan masyarakat yang bernama golongan Farisi. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat begitu ketat sekali di dalam menjalankan sebuah peraturan agama. Mengapa mereka demikian? Ya, mereka memiliki pemahaman ketika kejatuhan Babel pada waktu itu, mereka melihat ini umat Tuhan jatuh di tangan musuh karena mereka tidak setia terhadap hukum Tuhan. Mereka tidak menghormati hukum Tuhan, termasuk mereka tidak menghormati hari Sabat, maka mereka jatuh ke tangan musuh. Maka dari situlah dan masih banyak alasan orang-orang Farisi ini termasuk penjaga hukum Taurat yang sangat begitu ketat sekali. Maka lihatlah dalam cerita-cerita orang-orang Farisi kan selalu melihat, mengamat-amati siapa yang salah, tidak setia dengan peraturan, maka dia akan ditangkap. Mereka yang tidak benar-benar melakukan hukum Tuhan, maka mereka akan diajukan dalam pengadilan agama. Itulah orang-orang Farisi. Melakukan itu semua dengan saklek, tidak lagi melihat dengan rasa kemanusiaan. Maka di dalam bacaan kita ini ketika murid-murid Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan, karena begitu dikuntit oleh orang-orang Farisi yang ingin menjatuhkan Yesus dan para pengikutnya, para murid Tuhan Yesus ini mengambil bulir-bulir gandum. Dan biasa lalu setelah diremas-remas begitu, bulir-bulir gandum ini bisa dimakan untuk menutup rasa lapar. Dan ketika mereka melakukan itu, maka si penegak hukum ini datang bertanya kepada Yesus, lihatlah murid-muridmu berbuat salah, tidak menghormati hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan, ada peraturan-peraturan yang dulu juga harus dilihat secara lebih manusiawi. Lihatlah dulu Daud, ketika ada peraturan yang sangat begitu ketat, bahwa sajian yang dipersembahkan kepada Yahweh, ketika sudah disajikan, itu yang bisa menikmati adalah hanya para imam. Dan tidak boleh orang lain. Tetapi pada waktu itu, secara khusus Daud datang untuk meminta roti itu kepada Imam Abiatar. Aku minta roti itu untuk menutup rasa laparku dan juga para anak buahku yang akan berperang. Harusnya ini tidak boleh karena ini peraturan, yang boleh memakan itu hanya imam. Tetapi karena ini adalah demi menutup rasa lapar, demi kemanusiaan, maka roti itu diberikan kepada Daud dan anak buahnya. Tuhan Yesus mengangkat itu, lihatlah, itu pun juga dilakukan oleh para pendahulu kita. Dan itu dijelaskan kepada orang-orang Farisi. Tetap saja orang Farisi tidak terima. Dalam bacaan berikutnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan yang sakit itu sembuhlah. Singkat cerita, Yesus juga lalu dipersalahkan. Ini adalah hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan, tidak boleh menyembuhkan orang sakit.
tetapi Tuhan tetap memberikan alasan. Hari Sabat itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Peraturan itu memang ada, tetapi jangan lalu menghilangkan rasa kemanusiaan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka orang Farisi ini tetap saja marah dan bersekongkol dengan Herodian untuk bisa mencelakai Tuhan Yesus. Ini adalah cerita dalam kehidupan Alkitab. Ketika peraturan itu ada yang sebenarnya baik, tetapi kalau kemudian menghilangkan sisi kemanusiaan kita kepada sesama, peraturan itu sebenarnya tidaklah boleh dilakukan secara demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan tema Sabat untuk semua. Sabat untuk semua. Sabat memang berbeda dengan hari Minggu ya. Sabat itu dulu Sabtu, tetapi hari ini kita merayakan libur, merayakan hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Dan tentu ada kesamaannya, namun demikian yang menjadi inti pembicaraan kita bukan Sabatnya itu sendiri, tetapi hidup kita, semua peraturan, semua kenyataan yang ada di tengah kehidupan kita, baiklah kita lakukan dengan rasa. Kita hidup tertib, tetapi juga mampu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita secara lebih jeli. Seperti Tuhan melihat dengan lebih jeli. Mengapa bukan anak-anak Eli yang dipilihnya, tetapi Samuel? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak hanya melihat yang secara fisik yang terlihat, seolah-olah memakai baju yang soleh, seperti orang-orang Farisi yang terhormat, tetapi hatinya ternyata tidak baik. Tetapi Tuhan melihat hati. Samuel dipilihnya karena hatinya bersih. Bukan anak-anak dari Eli, Hofni dan Pinehas, tetapi yang dipilihnya adalah hati yang bersih. Termasuk kita semua dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke meja perjamuan yang disediakan Tuhan bagi kita. Baiklah, mari kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita untuk datang ke meja perjamuan. Tuhan melihat hati kita. Bersihkanlah hati kita dari rasa benci terhadap sesama. Bersihkanlah hati kita dari ketidakpedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sabat bukan untuk kita saja, tetapi Sabat adalah untuk semua, terutama mereka yang lapar, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan pertolongan. Maukah kita juga dipanggil oleh Tuhan, seperti Tuhan memanggil Samuel, dipilihlah Samuel, seperti halnya Tuhan memilih kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada kita bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa."
Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada 1. Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan 3. Kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga milik Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memanggil kami, memilih kami, seperti halnya Engkau memilih Samuel. Dengan jeli dan teliti, Engkau menempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terlibat di dalam perjamuan yang Engkau sediakan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mensucikan hidup kami, agar kami menjadi alat Tuhan, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, terkhusus mereka yang ada dalam kondisi lemah tubuh, lemah fisik, dan juga jiwa. Kami bersyukur ya Tuhan firman-Mu menguatkan hati kami untuk kami menempatkan peraturan untuk semua. Tidak ada yang mendapatkan ketidakadilan, tidak ada yang terdiskriminasi, justru yang lemah dapat perhatian yang lebih. Untuk itu ya Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melanjutkan kehidupan ini dengan lebih bermartabat, memanusiakan manusia. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk masuk ke perjamuan yang Engkau sediakan. Kami bersyukur bahwa kami Engkau ingatkan untuk mengikuti sakramen perjamuan ini dan mengingatkan akan perjamuan yang sempurna di surga nanti. Untuk itu persiapkanlah hati kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kita akan menyanyikan KK 236 bait 1 dan 2. Atas bukit Allah
Terbelah yang karena merindukan di ufuk timur pagi merekam. Marimu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperingat di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, bisa bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. yang telah menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita menentukan bahwa iman percaya kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari belenggu dosa.
Mungkin ada yang terlewatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus ini, mari dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita makan bersama-sama. Nyanyikan Kidung 242, bait yang pertama. Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Ada yang terlewatkan pelayanan roti atau anggur? Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari di dalam hati kita bersyukur kepada Tuhan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan menyatakan syukur kita. Kita telah diberi kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan perjamuan kudus, mingguan, dan di awal ibadah kita nanti. Tadi, kita setiap memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita naikkan nyanyian syukur kita dari Kidung 469. Sungguh
ucapan syukur kita di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Engkaulah Bapa sumber segala kasih karunia. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan terkhusus di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, Kau telah memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir dalam keadaan selamat. Dan kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang boleh kami terima melalui Bapak Pendeta Idib Bangun menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Tuhan, Kau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan melalui setiap firman-Mu yang kami terima tadi. Kiranya hidup kami semakin dapat memancarkan akan cinta kasih-Mu. Dan firman-Mu dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kami dapat menyediakan dan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sedikit yang tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang begitu besar. Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Baik itu persembahan istimewa, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan dan operasional, persembahan komisi dan persembahan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah yang suci ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk terus hidup di dalam ibadah, di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui Sabat kami dapat hidup menghormati-Mu Tuhan. Senantiasa mengasihi Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin hari, semakin hidup menjadi saksi Kristus. Dan hidup kami dapat selalu memanifestasikan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Semuanya ini kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan dengan sukacita Kidung 539 bait 1 dan 2. Agar tidak tersesat, akan jangan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderang. Perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup menderang. Agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Agar jangan